Satu orang itu kenapa tuh? Sakit Pak. Itu siapa yang sakit? Ngincer Pak. Ngincer. Ada hasil sakit ya? Ada Pak. Oke. Jadi tetap ingat jaga kesehatannya supaya jangan sakit seperti ngincer lagi. Iya, Bukan Pak. rugi. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, satu orang pimpin kita dalam doa. Kita semua ambil kita berdoa. Kami di surga, dikuduskanlah namamu, kedamaian kerjaanmu, berilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih Victor. Tentang Victor. Kita tambah semangat lagi. Satu orang maju untuk pimpin kita untuk bernyanyi dulu. Ayo. Nah, semua bangun berdiri. Bangun berdiri menghadap ke depan ya. Bangun sudah. Oke, ayo. Terima kasih. Oke, silakan duduk. Sekarang aku mau tanya dulu. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Organ pencernaan. Organ pencernaan pada manusia atau organ pencernaan pada manusia. Jadi ada yang masih ingat tentang organ pencernaan pada manusia? Apa saja? Coba sebutkan dulu organ pencernaan pada manusia. Ada apa? Mulut. Kedua. Apa lagi? Lambung. Apa lagi? Terus apa lagi? Apa lagi? Berarti semuanya masih ingat. Pintar-pintar. Tepuk tangan dulu. Kalau minggu lalu kita belajar tentang organ pencernaan. Sekarang kita belajar tentang apa? Yang ketiga, makanan sehat. Subtemanya itu gangguan organ pencernaan dan cara mengatasi. Coba semua baca dulu. Oke, sebelum kita lanjut, anak-anak, kita perhatikan dulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, dengan menyaksikan tayangan gambar dan video, siswa mampu menafsirkan isi iklan elektronik dengan benar. Kemudian yang kedua, dengan menyaksikan tayangan gambar dan video, siswa dapat menyebutkan macam-macam gangguan pada organ pencernaan dan cara mengatasi gangguan pada organ pencernaan. Kemudian yang berikut, siswa dapat membuat poster iklan sederhana pada sebuah karton. Kemudian yang terakhir, siswa dapat membuat poster tentang gangguan pada organ pencernaan. Oke, sebelum kita lanjut, kalian baca dulu tulis yang ada di depan. Kenapa kalian sabar? Kenapa kalian ini disuruh untuk membaca ini? Supaya kalian bisa tahu. Ya, karena dengan membaca kalian bisa menguasai dunia ini. Membaca apa saja yang kita lihat, tulisan dalam buku,
koran atau apa saja yang ada di sekitar kita yang tulisan kita harus membaca ya. Karena dengan membaca kita akan menguasai dunia. Contoh, Pak Guru dulu seperti kalian juga. Pak Guru dulu dari kelas 1 SD, SMA sampai kuliah. Karena Pak Guru baca, makanya Pak Guru sekarang sudah jadi guru tuh. Oke, sekarang kalian baca dulu. Tadi Pak Guru ingatkan sekali lagi pentingnya membaca. Dengan membaca kita akan menguasai dunia. Oke, kita lanjut ya. Ayo semua perhatikan ke depan ya. Perhatikan ke depan, yang kursinya masih menyantum coba menghadap. Kita perhatikan ke depan. Oke, menghadap ke depan. Coba lihat dulu, perhatikan. Ini gambar apa? Manusia. Apa lagi? Apa lagi? Oke, apa lagi? Buat apa lagi? Apa lagi? Nah, apa lagi? Ada tulisan apa di situ? Coba. Kain, lengket etnik, apa? Kemudian dijual brosur. Oke. Sekarang yang berikut. Sentuhan penting untuk perkembangan anak. Setiap hari, anak menyentuh hingga 10 mata yang dapat menyebabkan penyakit. Sabun bertanja digunakan bersama akan menutup kuman. Dettol Hand Wash setiap tetesnya tidak tersentuh. Dan 10 kali lebih efektif membunuh kuman. Dettol Hand Wash menjaga anak Anda terlindungi. Dettol melindungi. Sabun cair cuci tangan nomor 1 rekomendasi para dokter. Oke, semua sudah perhatikan kan? Sudah. Nah, dalam video ini apa? Dettol, bola, apa lagi? Manusia. Apa lagi? Itu nanti diminta kita untuk apa? Pakai sabun Dettol setiap kali mencuci tangan. Kemudian gambar tadi yang pertama ada kain tenun dijual secara grosir. Artinya menawarkan kepada kita itu kain supaya kita membelinya. Oke, yang berikut itu semua dinamakan apa? Hah? Apa? Iklan toh? Oke. Sekarang perhatikan di depan dulu. Sekarang kita baca. Itu semua namanya iklan. Sekarang perhatikan, iklan adalah Sebuah informasi dan prinsip pesan untuk membujuk orang lain agar tertarik pada hal yang berkuasa. Iklan tak hanya untuk masalah komersial, tetapi kepada kesehatan masyarakat dan untuk hal-hal yang baik. Seperti iklan yang iklan
Ada gambar tidak di pinggir jalan? Ada tidak? Kemudian yang nonton TV. Oke, ada apa di TV? Pasti ada iklan toh? Ada. Iklan tentang apa? Supermi, apa lagi? Kenapa ingat Supermi semua? Ingat Supermi semua. Ini pasti karena makan mie akan menyebabkan gangguan pada pencernaan. Nanti ada sakit kalau tidak makan dengan nasi kan? Oke, lanjut. Terdapat beberapa ciri-ciri. Yang pertama, kedua, yang ketiga, oke, jadi itu semua yang dinamakan ciri-ciri daripada iklan. Oke, kalau ciri-ciri iklan berikut, lanjut kita dengan ini, gangguan pada organ pencernaan. Kali lalu kita sudah belajar tentang organ pencernaannya itu ada mulut yang berfungsi untuk apa ini? Kemudian yang kedua, yang berikut, berikut, yang berikut lagi. Oke, yang terakhir. Oke, dari semua organ pencernaan yang ada pada manusia itu bisa mengalami gangguan, apabila kita tidak menjaganya dengan baik. Gangguan apa saja yang akan terjadi pada organ pencernaan? Coba perhatikan. Ini penyebab gangguan pada organ pencernaan. Coba lihat yang pertama, apa ya? Oke, kurangnya asupan makanan yang berserat. Contohnya tadi seperti kalian lihat iklan di TV, mulai beli mie sudah bermakan. Itu menyebabkan gangguan pada pencernaan. Karena fungsi makanan berserat adalah, coba baca. Fungsi makanan berserat adalah membantu untuk menyerap zat-zat makanan yang masuk dan menghasilkan pembentukan dalam tubuh. Oke, kemudian yang berikut. Oke, sekarang perhatikan pola makan yang tidak teratur. Biasanya anak SD kalau pulang dari sekolah tuh kadang buka pakaian atau tidak buka juga, langsung lempar buku, lempar tas, langsung ada yang makan, ada 2 orang. Kalau memang yang makan, yang lainnya pasti lempar buku, lempar tas, tidak buka pakaian, angkat kelereng, angkat bola, mulai bergerak kiri kanan, tidak ingat makan, minum lagi. Kalau sudah capek langsung tidur. Itu akan menyebabkan gangguan pencernaan, asam lambung akan naik. Kemudian yang berikut, Makanan dan minuman yang tidak bersih.
tidak bersih. Seperti yang Pak Guru bilang tadi, ada yang lempar baju, lempar tas, lempar buku, langsung bermain bola dan keler. Dengan tanah, mungkin karena sudah lapar, langsung angkat makanan dari meja untuk kabuk sudah. Itu menyebabkan gangguan pada organ pencernaan juga. Oke, dan gangguan itu yang menyebabkan apa? Penyakit pada organ pencernaan. Penyakit yang menyerang organ pencernaan, selamat baca. Oke, itu semua penyakit dan penyebabnya. Sekarang ini, kalau tadi sudah baca tadi penyebab dan penyakit. Kalau gambar ini apa? Manusia yang sedang apa? Sakit? Siapa yang pernah sakit perut? Berarti semua toh? Berarti betul yang Pak Guru bilang tadi. Sampai di rumah langsung angkat tas, lempar, buku lempar, langsung bermain. Habis bermain angkat nasi dari atas meja langsung ngambok sudah. Ya toh? Iya Pak. Apa ini? Ini bibir, ada mulut, gigi. Ada yang lain daripada bibir itu apa ini? Ini yang putih ini apa? Betul, sariawan. Kenapa sariawan? Karena itu, karena sudah asik bermain, tidak ingat minum air lagi. Atau disebabkan oleh bakteri yang dari tanah main kelere, main bola, lalu angkat makanan langsung makan sudah. Lanjut. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Ini Bob, gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa Bob? Minggu lalu aku makan bakso di taman dan aku pesan yang super pedas. Ya, pantas saja kamu sakit Bob. Iya Pipo, aku baru tahu loh kalau diare sering disebut juga becek. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya, sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setauku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, kencingan, dan infeksi usus. Biar sembuh, dokter menyuruh aku minum Oralit. Oralit adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah apa-apa, Bob. Kalau aku pernahnya kena penyakit mah. Gimana rasanya tuh, Ibu? Jadi, mah adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit mah sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Saat makan pun perut terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Penyakit mah terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, kopi, maupun alkohol. Oh begitu, berarti kamu harus mengatur pola makanmu. Iya Bob, tapi ada lagi loh penyakit yang lebih ngeri. Namanya radang usus buntu. Setahu aku, radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh penumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing sehingga menyempit. Peradangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada umbai
menjelang. Jadi, meskipun lumba cacing telah dipotong, organ pencernaan yang lain tidak akan terganggu. Aku jadi kapok makan sembarangan lagi. Kita memang harus menjaga kesehatan organ pencernaan kita, Bol. Ada beberapa tips nih. Pertama, harus selalu cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Kita harus banyak makan sayur dan buah serta makanan yang berserat. Jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu pedas atau asam. Saat makan, makanlah dengan tenang. Jangan terlalu cepat menelan makanan jika belum dikunyah sampai halus. Tujuannya agar kerja lambung jadi lebih ringan karena lambung tidak perlu meremas-remas makanan terlalu kuat atau terlalu lama. Setelah makan, jangan lupa banyak minum air putih dan hindari minuman beralkohol dan bersoda. Biasakan tutup makanan yang ada di atas meja makan untuk menghindari makanan tersebut dihinggapi oleh lalat. Oh iya, Bol, biasakan juga makan secara teratur, yaitu 3 kali sehari dan hindari telat makan. Hindari juga tempat makan yang kebersihannya tidak terjaga. Yuk, mulai jaga kesehatan pencernaan kita. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya ya. Oke. Sudah? Sudah lihat jelas toh videonya? Jelas sekali. Jelas sekali. Toh, itu ada apa saja? Ada gangguan pada pencernaan. Oke, kita lanjut yang video yang berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama kita tidak berjumpa di channel ini, Bicara Asrama Mariatul. Nah, hari ini Bu Guru Asrama Mariatul Kipia akan menemani kalian semua untuk belajar di rumah. Tetap semangat ya, meskipun masa pandemi baru berakhir, kalian tetap harus jaga kesehatan. Nah, berbicara dengan kesehatan
mencuci tangan dengan menggunakan sabun, tidak mengkonsumsi makanan dan jajan sembarangan. Cara pengobatan yang paling efektif terhadap gejala diare adalah dengan minum Oralid. Oralid adalah larutan untuk merawat diare. Pemberian cairan dan elektrolit akan sangat membantu memulihkan keadaan tubuh yang kekurangan cairan dan elektrolit. Kemudian yang terakhir adalah appendicitis. Appendicitis adalah peradangan dan pembengkakan pada usus buntu akibat masuknya makanan ke dalam usus buntu sehingga terjadi infeksi oleh kuman. Gejalanya yaitu sakit pada perut bagian kanan bawah. Jika ditekan terasa sakit dan kadang-kala disertai demam dan mual. Nah, anak-anak, agar terhindar dari gangguan-gangguan sistem pencernaan, kita harus menerapkan pola hidup yang sehat. Nah, sekian materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah lihat? Sudah. Video ada gambar. Berarti sudah tahu gangguan pada organ pencernaan dan cara mengatasinya. Ini apa? Buah-buahan. Dan apel. Oke. Apa? Wardina. Ada tulisan lagi. Oke. Lanjut. Ini apa? Oke. Ini ada? Coba perhatikan itu gambar dan hubungkan dengan video yang tadi. Setelah perhatikan ini ada tugas dalam kelompok. Perhatikan dulu, perhatikan baik-baik dulu. Ayo. Tugasnya. Gunakan kertas kantor dan alat tulis dan gambar yang dibagikan dan perhatikan suruhan berikut. Buatlah sebuah iklan media cetak sederhana tentang salah satu produk lokal di sekitar Anda. Atau produk lokal yang ada di sekitar. Kemudian yang kedua, buatlah bagan mengenai gangguan pencernaan dan cara mengatasinya. Jadi kurang lebih tugas hasilnya seperti ini. Jadi sekarang coba dulu melihat kembali ke kelompok. Ini ada kertas karton. Di sini coba perhatikan dulu. Di sini nanti kalian garis bagi dua kertas karton. Kemudian buat iklan sederhana di media cetak itu di sini karton tentang produk yang ada di sekitar kalian. Dan di sebelahnya buat bagan gangguan organ pencernaan. Jadi di tengahnya ada gangguan organ pencernaan. Di samping kiri kanan atas bawah itu ada gambar gangguan pencernaan dengan keterangan. Ngerti ya? Oke, kalau sudah ngerti sekarang ini kelompok 1. Kelompok 2 lagi di sini. Kelompok 3. Kelompok 4. Ini. Ya, kemudian di sini Pak Guru ada siapkan pensil warna. Di sini ada 4. Nah, kita kelompok 1. Oke, silakan reaksi
Usahakan gambar kasih full kertas itu. Apa sudah? Ayo. Ya, di sini gambarnya ya. Misalnya ini kain tenun tuh, kain tenun misalnya gambar sudah motifnya, usahakan bisa itu. Kemudian di sini ada gangguan pencernaan. Nanti di tengah-tengahnya gangguan pencernaan. Kemudian di sini ada gangguan bukan infeksi, dengan tulisannya. Ayo, sudah, oke. Di sini nanti buat saja di sini iklannya. Iklan sederhana, produk lokal yang ada di daerah kalian di sini. Apa? Misalnya sarung, selimut, dan lain. Kemudian ajak kamu untuk membelinya. Di sini juga ada dua pemesanan di sini. Sudah ada tentang menyebutkan sini juga di sini kalau ini variasi apa? Kemudian di sini nanti ada gangguan tengahnya ada gambar ada yang sedang sebanyak-banyak sampai penuh ya. Nah di sini juga kelompok satu. Jangan ribut. Di sini coba perhatikan. Produk lokal yang besar. Kemudian ada tulisannya, ayo beli selain barang masalah, jangan kualitas. Kemudian di sini ada gangguan. Ada mulut yang kita, ada yang perlu sakit dan sebagainya. Pokoknya yang kalian lihat dalam video apa saja yang kalian lihat dalam kasih dulu ya. Ayo, Mano. Apa yang dilihat dalam video tadi kalian lihat di rumah, di koran atau di pinggir jalan, silakan digambar. Silakan, gambar saja apa saja yang kalian lihat. Misalnya kalian lihat ada sakit perut, begitu lah. Ayo, gambar sudah. Ayo, pegang masing-masing. Berarti di pensil masing-masing gambar.
Misalnya buat iklan yang ini tentang apa? Tentang selendang dari Mesara. Ayo semuanya beli selendang dari Mesara, dijamin kualitasnya, begitu ya. Tulisan dari yang sudah. Kalau ada yang kurang mengerti nanti tanya Pak Guru. Nanti bibirnya ada luka. Atau sementara sakit perut begini. Bisa tak? Nah, itu kenapa? Ingat, dia punya ini tadi. Terima kasih.
Victor. Karyawan. Karyawan. lagi gambar makanan. Siapa? Siapa yang minum air gelas besar ini?
Promosi apa nih? Oke, sudah Pak? Lagi berapa? Masih banyak Pak. Lagi Pak. Yang kesini sudah tak? Kesini sudah tak? Belum. Saya sudah. Malah kedua maksudnya? Sudah. Ini sudah? Ini langsung
Mari, kelompok satu maju. Dua orang maju, dua atau tiga maju. Maju saja. Yang laki-laki lagi. Bantu. Ini. Bantu juga. Bantu. Ini. Sini. Bantu sini. Kasih guys. Oke. Berat. Kelompok dua. Udah, silakan. Oke, silakan duduk dulu. Duduk. Masing-masing perwakilan kelompok maju. Satu orang dari satu kelompok maju. Bagi ini masing-masing. Mari, yang kelompok satu. Kelompok satu mana? Kelompok satu. Kelompok dua mana? Dua. Ini kelompok berapa? Di situ. Di situ. Ini kelompok berapa? Ini? Di situ, Pak. Satu. Jangan ribut, jangan ribut. Ayo, sini. Ini. Oke, coba yang mana diperhatikan? Yang ada di depan dulu. Yang ada di depan. Silakan. Jadi Anda sampaikan apa yang dipromosikan oleh kelompok satu. Hasil kerja. Ini apa ini? Kelompok satu, kamu tanya. Apa ini? Ini apa? Ada selimut. Ini apa? Selendang. Ayo beli ini dari besar. Ini yang kelompok dua. Ayo beli kain tenun. Ini ada gambar tulisan Thomas juga. Ini gambar pencernaan. Kemudian ada kelompok tiga. Ini apa ini? Taruh ini
selendang. Ini apa? Ayo beli selimut dari Nusara, dijamin kualitasnya. Harga murah tapi bukan murahan. Gangguan pencernaan ada sariawan dan mengatasi penyakit Belanda, lambung. Oke, kemudian ini lagi. Sariawan, mengalir. Kemudian oke, bagus semua. Silakan duduk kembali. Duduk kembali. Oke, Pak. Kita sudah lihat semua ya. Sudah lihat semua hasil kerjanya. Dan bagus semua. Tentang dulu. Sekarang coba perhatikan dulu. Kata semua. Pak Guru mau buat kesimpulan dulu dari semua yang kalian kerjakan. Ini adalah gangguan sistem pencernaan. Supaya mengatasi gangguan pencernaan harus makan buah, yaitu pisang, apel. Gangguannya adalah ada mulut luka, sariawan, usus besar yang infeksi, ada lama, itu lambung, kemudian ada buah mangga, ada apa ini? Apa ini? Beda ya, luka, kemudian ada gelas air, sakit tenggorokan, kemudian ada selimut. Jangan dulu kelihatan. Coba perhatikan di sini semua. Perhatikan dulu semua. Perhatikan semua ya. Kemudian Pak Guru pindah kepada kelompok 2. Kelompok 2 ini ada produk lokal yang dipromosikan, ada kain, ada selendang, ada apa sarung, kemudian ada ini motivator, kemudian ayo beli kain tenun dari Darah Nusara. Ya, Pak Guru seperti itu. Kemudian kelompok 3. Kelompok 3 ada iklan. Ada apa ini? Sarung, selendang, apa ini? Motif selimut dengan ajakannya. Ayo beli selimut dari Nusara, dijamin kualitasnya mantap. Harga murah tapi bukan murahan. Kemudian ada gangguan organ pencernaan pada manusia. Ada sariawan, itu bibirnya pecah-pecah. Cara mengatasinya yaitu dengan minum air yang banyak. Kemudian ada lambung yang besar, usus besar, usus besar, halus. Oke. Kemudian kelompok berapa ya Pak? Ayo beli celana dari kain tenun. Oke, ini ada selendang juga. Itu rata-rata produk lokal dari Nusara. Kemudian ini gangguan organ pencernaan. Ada sariawan, ini tenggorokan, cara mengatasinya. Ada minum air yang banyak, makan buah-buahan, ada buah jeruk, pisang, mangga, lemon, dan lain sebagainya. Oke, luar biasa semua. Tepuk tangan. Baik, lanjut. Coba perhatikan dulu ya. Kenapa tuh? Oke, perhatikan dulu. Aku buka tangan ini.
Putarin ke kursi dulu, Bunda. Jadi, dan yang kalian kerja semua tadi di dalam kartonnya digambarkan, membuat iklan dengan membuat bagan dan membuat organ pencernaan. Membuat organ pencernaan, stop dulu. Oke, coba perhatikan depan dulu. Jadi terdapat macam-macam gangguan sistem pencernaan yang umum terjadi dari sekian banyak penyakit pencernaan. Ada 5 jenis yang sering dijumpai. Coba perhatikan. Baca dulu. Kebersihan badan dan kebersihan makanan yang kita konsumsi. Contoh, ketika pulang sekolah langsung lempar pakaian, lempar tas, lempar buku, langsung makan, tidak cuci tangan lagi, maka akan menyebabkan itu gangguan pada pencernaan karena di tangan itu ada virus sehingga menyebabkan gangguan, bisa bibir pecah, bisa lambungnya infeksi, kemudian ususnya infeksi, dan bahkan dengan disebut dengan usus buntu. Terus cara mengatasinya kita lihat dari mulut. Sariawan, cara mengatasinya yaitu dengan cara minum air yang banyak. Jangan karena sudah ingat bermain, kita tidak ingat minum air lagi. Minum air yang banyak, air yang sudah dimasak. Ya toh? Kemudian lanjut kepada lambung. Lambung atau disebut demam. Lambung. Kenapa lambung kita mengalami gangguan atau bahkan sampai luka? Itu disebabkan apa? Tidak teraturnya pola makan, kemudian apalagi makan makanan yang pedis dan asam. Yang sering terjadi pada kita yaitu tidak teraturnya pola makan. Misalnya pulang dari sekolah langsung lempar buku, lempar tas seperti tadi, kemudian angkat permainan pergi bermain. Tidak ingat makan, sore atau malam baru makan. Makanya di situ akan terjadi gangguan pada lambung, yaitu disebut dengan mata. Kemudian setelah pulang dari bermain tadi, langsung ambil makanan dan makan. Dan di tangan kita yang sudah raba kiri, raba kanan, ada raba bola, raba permainan lain sebagainya, tanah. Di situ ada virus yang menempel sehingga akan menyebabkan gangguan pada pencernaan mulai dari mulut, tenggorokan, lambung, usus sampai dengan anus. Itu yang disebabkan oleh infeksi virus. Kemudian makanan yang dimakan juga ada di sini yang tidak suka makan sayur, ada yang tidak suka makan buah, ada suka makan dengan mie goreng saja. Siapa di sini yang suka makan mie? Ya, bagus. Di kelas ini tidak ada yang suka makan mie.
gangguan pada pencernaan, misalnya sakit perut atau diare. Cara mengatasinya yaitu cepat dengan meminum obat, yaitu Oralit. Salah satu obatnya itu Oralit atau pergi ke puskesmas. Itu yang cara yang cepat. Supaya cara yang ini jangka panjangnya kita harus makan makanan yang bergizi, yang berserat, makan buah, makan sayur, dan terutama jaga pola makan dan jaga kesehatan badan dan makanan yang kita makan. Oke, dari situ semua ada yang perlu ditanyakan? Ada? Siapa? Mau tanya apa? Dari kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Ada tidak? Tidak ada? Sudah mengerti semua, tak? Oke, berarti minta semua. Kalau sudah mengerti, kita mengerti. Kalau sudah mengerti, Pak Guru mau tes kalian dulu. Kalian ada soal yang membahas. Ini kerja. Pasti sudah tahu, karena semua sudah kerja. Ini ada soal evaluasi. Satu orang bantu Pak Guru kami. Satu orang pakai. Kaki pelan-pelan. Yang tidak ada isi jangan dibagi. Bagi yang ada isi dong. Sebentar. Jangan kasih. Kalian ada isi ya? Ayo. Kerja masing-masing ya, jangan ribut. Semua sudah dapat? Sudah.
Kerja sudah? Oke, 5 menit lagi. Yang sudah silakan kumpul, satu-satu, pelan-pelan. Oke, yang berikut lagi, yang sudah satu orang, yang lain kerja cepat. Pasti sudah tahu jawabannya. Oke. Intan, jangan nunggu waktunya. Kembali ke tempat duduk, oke? Ya, Pak. Satu-satu, tulis nama. Satu-satu kumpulnya. Awas. Oke. Satu lagi. Yang belum, ayo. Satu lagi yang belum. Kumpul sudah. 2 menit lagi. Sudah termantap? Sudah, Pak. Nah, sekarang duduk. Dobranya rapi dulu. Duduknya rapi berarti kan ke sini. Sebentar berkumpul. Nanti sebentar berkumpul. Duduk dulu. Perhatikan dulu ke depan. Perhatikan ke depan. Ini sampai ke sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Coba yang lain perhatikan. Ini masih ada juga. 1, 2, 3, coba perhatikan dulu. Ayo, perhatikan di sini. Putar kursinya di sini. Ayo, benar kumpul. Ulang kumpul juga. Sudah? Sudah toh? Oke. Coba perhatikan sampai sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Nanti kita akan lanjut pada minggu depan dengan pelajaran yang berikut, yaitu kita masuk pada tema 4. Tema 4 Tema 4 tentang ekosistem. Jadi ingat belajar, ingat baca, karena seperti Pak Guru bilang tadi, membaca itu akan menguasai dunia. Jadi ingat jaga kesehatan, jaga pola makan supaya jangan ada gangguan seperti tadi. Ada yang usus buntu, ada yang sakit mah, sakit perut, ada yang sariawan, dan lain sebagainya. Bicara makanan yang bergizi, makan sayur dan buah, banyak minum air, makan tepat waktu. Jadi pulang dari sini sebentar, ganti pakaian, langsung cuci tangan, berdoa, baru makan. Ya yang senang ya, karena pasti dia pulang ini pasti dia makan. Iya. Oke, sebelum kita pulang, satu orang pimpin kita dalam doa dulu. Ayo Thomas. Yang lain sampai kita berdoa. Kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
Tentang betul. Kenapa kita berdoa? Supaya kita diberikan kekuatan oleh Tuhan. supaya jangan ada gangguan lagi kalau pencernaan. Oke. Jadi kesimpulan rumah, jangan bermain di jalan ya. Ingat jaga kesehatan. Selamat siang semua.